Assalamualaikum teman-teman semua, ini adalah bagian kedua. Seperti biasanya kalau kita ngobrol lagi gayeng, lagi seru, tapi karena durasi, maka terpaksa saya akan putus dan saya akan lanjutkan lagi supaya bahasanya tuntas gitu. Baik, saya akan undang lagi Mas Eras, mohon ditunggu. Ya, Alhamdulillah. Thank you ya Mas sebelumnya. Sorry banget jadi imbu apa istilahnya itu. Karena kan kadang-kadang lagi gayeng, tapi memang durasinya nggak bisa gitu. Oke, saya lanjut. Mas Eras, saya tuh masih penasaran. Karena saya lihat tadi Mas Eras nyebut apa namanya mulai dari Maria Nur, kemudian Haji Bilal, kemudian nama-nama pembatik-pembatik Tionghoa lainnya. Artinya, apakah memang ketertarikan atau fokus Mas Eras itu kepada batik-batik kuno itu atau lawasan itu sudah Mas Eras awali semenjak kuliah atau semenjak ketemu guru-gurunya tadi Bu Hambarjan, Bu Wiknyo, Pak Waseso dan segala macam itu? Sejak kapan Mas? Artinya itu kan teman-teman itu akan sedikit merunut tuh kalau seandainya gue jadi kayak Mas Eras itu kayak apa ya ininya ya kronologinya gitu. Eh, saya itu masuk ke klasik malah setelah beliau-beliau meninggal tuh. Oke. Baru nyadar Jadi ya. Kok keren baru ya? sadar, Oke. itu ya. Ya yang tadi saya ceritakan waktu saya itu beliau itu di PKU PKU Yogyakarta, Pak Noto Suwarno itu ngendiko bahwa eh, kalau nek manggil saya kan Dimas. Kalau Dimas itu melestarikan batik klasik, kalau Sugih saya ndak janji. Ya. Ya, tapi kalau Mukti saya janjikan, dia bilangnya gitu. Nah dari situ pun saya belum sadar, ya, dari belum sadar. Terus eh, ada seseorang yang sangat berpengaruh mendukung saya itu namanya Anita Mukti Wijoyo, almarhum. Nah, beliau Chinese dan sangat tertarik dengan batik, khususnya gaya Yogyakarta. Kok cari gaya Yogyakarta itu susah seperti itu. Nah, motif pertama yang saya buat waktu itu adalah semen rejo, ya. Dan itu pun sangat ibaratnya pating jebewek gitu loh, Bu. Jelek sekali gitu loh, semen rejo. Itu pun ada satu, akhirnya beliau pakai di gereja, terus beliau itu di alam Romo, ya. Nah, dari situ terus beliau bercerita apa segala macam, akhirnya saya mulailah itu sebenarnya di situ. Jadi pada saat saya belajar, saya itu ngerungok netok gitu, Bu. Ya, ya Hmm. sekalian saya bikin tapi nggak seperti sekarang. Jadi yang untuk ibaratnya untuk hidup saya waktu itu adalah kontemporer. Saya waktu itu benar-benar liar. Gaya saya itu gaya surrealis, ya. Jadi wah, awut-awutan lah ibaratnya seperti itu. Tapi kesadaran itu saat 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 guru terakhir saya itu kundur, ya, Sedo kundur itu, dan saya ditemukan dengan Anita Mukti Wijoyo almarhum. Akhirnya bersambut terus, akhirnya saya ketemu dengan kolektor-kolektor seperti Imel Dalewono, Chandra Satria, Agam Riyadi, dan wah, itu ternyata semakin apa ya Bu ya namanya, ibaratnya kalau semakin kita kita berjalan di sebuah resiko tinggi karena peminat klasik itu sangat berat gitu, itu malah peminatnya itu militan, Betul. ya, sangat Betul. militan. Dan mereka pun ngendiko bahwa puncak dari koleksi itu adalah Shogun, Bu. Nggih, puncaknya itu Shogun, itu itu Kalau menurut Mas Eras setuju nggak bahwa puncak dari koleksi itu adalah Shogun? iya, puncak puncak koleksi itu Shogun, orang yang bisa menikmati, karena gini, batik batik yang lahirnya dari sebuah peradaban kerajaan itu berdasarkan sebuah upacara. Tadi saya bercerita tentang batik Kelangenan, ya. Ini saya mendapatkan cerita dari
Kanjeng Pangeran Wasosonegoro dan Pak Noto Suwarno ya. Karena dulu jumlah pangeran tuh banyak, Bu. Ya. Nggih. Dan Nyun Sewu, wajahnya itu mirip-mirip. Ya. Para abdi dalam itu niteni, itu dari agamanya. Iya. Itu. Jadi, oh, itu Harus pakai punya ciri khas ya batiknya. iya. Oh, itu pakai semen Komodanu. Oh, itu pakai semen Dewonda, pakai kok Dewondaru. Apa eh, Kemladean itu pakai semen ini itu dari yang diagem. Seperti itu. Bahkan mereka punya identitas parang masing-masing. Kayak Patih Danurejo ke 7 itu beliau sangat gemar memakai parikesit. Seperti itu. Bahkan sampai putranya Danurejo ke-7 di Jumeneng apa diangkat menjadi Danurejo ke-8 saat penobatan Danurejo ke-8 itu beliau pun pakai parikesit. Kayak gitu. Jadi untuk niteni itu loh, Bu. Ya, dan Seperti itu. kemudian kalau dibilang bahwa batik adalah sebuah identitas buat Betul. buat Ya, identitas pribadi, identitas keluarga, identitas dinasti, identitas kerajaan. ya. Betul. Dan mendengarkan ceritanya Mas Eras barusan itu, saya jadi kemudian semakin percaya kalau ada kalimat bahwa batik itu memilih orang yang mengkreasikannya, orang yang membesarkannya. Itu batik memilih kepada siapa dia akan digeluti gitu, pada siapa dia akan dijadikan Berlabuh. ahli. Oke. Iya. Jadi seperti itu ya Mas Eras. Loh, Mas Eras, Oke. tapi saya kemudian membayangkan Mas Eras ya seorang mahasiswa. Apakah waktu masih mahasiswa itu sudah seperti itu, sudah ngomongnya sudah semen, tambal, kemudian ada Wahyu Tumurun. Apakah Mas Eras sudah apa titik pertama kali Mas Eras kok sampai Mas Eras itu ada terentak, aku tak sawan ke Bu Ambarjan, ke Bu Wiknyo, Pak Waseso dan lain-lain itu apa Mas? Momen apa yang membuat Mas Eras harus sowan dan ketemu guru itu gitu loh. Kan tidak semua pemuda itu, semua anak muda itu punya momen seperti itu ya gitu. Apakah ada Bapak Ibu yang mendorong? Apakah kemudian Mas Eras ngeliat, waduh kok batik klasik tambah suwe tambah sithik piye? Apa Mas itu Mas yang membuat karena kan Mas Eras tadi cerita langsung ketemu Bu Ambarjan dan lain-lainnya. Padahal kan kita juga pengen tahu rahasianya kok seorang anak muda gitu ya isi, dan kita membayangkan isi kontemporer dan kemudian apa banyak macam-macam background seni gitu. Tapi kemudian kok spesifik fokus menuju guru-guru itu gitu. Bapak saya kan filsafat. Oke. Jadi waktu itu dari kecil saya itu tidak pernah dimarahi, Bu. Ya, jadi saya selalu berdiskusi. Waktu itu saya menemani bapak saya itu waktu beliau itu tindak ke Jogja, ya. Terus sowan ke tempatnya Bu Ambarjan. Dari diskusi bapak dan Bu Ambarjan itu membuat saya ingin masuk ke tekstil. Oke. Ya, jadi Ndiko apa Mas? eh, jadi waktu itu bapak saya itu ingin menghadiahi karena ada pernikahan di Puri Agung Gianyar. Ya, Baik. sepasang mau menghadiahi batik kan. Terus beliau minta yang cocok. Ya, terus sama Bu Hambarjan itu diarahkan ke Kastubo. Ya, Sekar Kastubo kayak gitu. Terus bapak saya tanya, kenapa kok Kastubo dan sebagainya. Nah, berlanjut. Nah, dari mulai mau mundur 2 jadi mundur 3 pasang, jadi 6. Ya, yang dipundut itu saya masih ingat betul ya. Sekar Kastubo, terus apa? Sidomulyo. Sidomulyo itu langka sama Morosebo. Saya masih ingat betul itu ya. Nah, dari situ itu oh ternyata itu eh, saat kita menuangkan sebuah coretan dalam buah karya itu bukan hanya ekspresi, tapi orang dulu sudah mengenal bahasa simbol, pesan, doa dan lain sebagainya. Dan di saat itu saya merasa, oh ternyata kita itu sebenarnya nggak kalah. Seni dalam apa ya? Saya kalau bilang itu adalah
kompilasi tingkat konsentrasi tinggi kompleks itu dituangkan di sebuah kain dan dipakai untuk keseharian. Itu piye sing gagas itu? Gimana? Saya jadi pusing kan. Nah, sebenarnya saya itu mau masuk ke UGM, Bu, ke arsitek, tapi mata saya tuh silinder. Jadi nggak keterima. Kan dulu tesnya itu masih manual. Terus ah, akhirnya saya masuk tekstil. Itu pun saya eh, anget-angetan, jarang masuk. Ya kan saya sering dimarahi sama Mbak Janjang, Bu Janjang. Gitu. Wah, sian gitu. Karena saya itu nggak pernah, ya saya sangat nakal. Ya, saya lebih mainnya ke Taman Sari, belajar pewarnaan eh, Indigosol, Naptol, Remasol itu ke Pak Purnomo. Nah, Pak Purnomo itu masih sugeng guru saya di Kalpika. Saya belajar di sana cukup lama, yaitu untuk pewarnaan. Nah, di senggang justru saya malah nggak bener-bener kuliah. Saya malah main ke guru-guru itu karena apa? Mereka itu menarasikannya itu seperti saya tuh dianggap kayak cucunya gitu loh. Jadi itu yang membius saya, Bu. Jadi koyo tadi barusan saya cerita sama temen tuh dulu waktu awal kenal Pak Noto Suwarno itu kan saya biasanya datang sowan ke beliau kan hari Jumat jam 4 sore. Saya tuh telat ya, ditungguin loh, Bu. Ya, ditungguin. Dan beliau nggak tanya kok kok tak atau tak kira nggak datang ke sini apa apa. Beliau tanya seperti ini. Wes, kasus apa meneh kayak gitu. Jadi kan setiap bawa saya ke sana itu saya selalu bawa kasus. Ya. Contohnya ya, kok di sebuah Gondosuli ya, Parang Gondosuli itu ada yang apa celacapnya 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 9, ada yang banyak. Nah, dari situ kasus yang saya berikan akhirnya beliau bercerita seperti itu. Contohnya saya mau bercerita contohnya Parang. Beliau bercerita bahwa Parang zaman dulu kalau untuk ageman ya, untuk ageman mesti pesen ya. Tapi nek nggo weh-wehan untuk diberikan itu mesti beli seperti itu. Saya tanya, loh kok bisa begitu? Ya gitu. Nek zaman dulu orang itu kalau mengukur parang itu tergantung jarinya. Ya, parang klitik itu 2 jari, parang rusak itu 4 jari, parang gende itu 1 geblok, parang barong itu 1 kilan. Karena itu mau diagem sendiri. Tapi kalau saya mau memberikan kepada Bu Elok, saya beli, gitu loh. Tinggal tanya gitu ya, tinggal pesan Iya, gitu ya. seperti itu. No, Baik. saya dedes lagi. Loh, terus apakah dulu-dulu itu Ndoro-Ndoro itu punya pembatik, ya kan? Tidak. Tapi Ndoro-Ndoro itu punya punya kuasa nimbali juragan. Baik. Seperti itu. Jadi makanya ditemukannya parang klitik dengan variasi ukuran yang berbeda. Parang gendreh dengan variasi ukuran yang berbeda. Parang barong dengan variasi berbeda lawasannya. Ternyata itu tergantung siapa yang akan memakai. Tapi kalau standar pasar itu senti seperti Oke. itu. Nah, dari situ kan dongeng yang sangat menarik. Terus kalau kita amati ukuran batik lawasan itu tidak pernah sama. Ya, Ya. 270,5, 200 apakah itu yang gunting? Ternyata tidak. Tergantung ubet yang make. Iya, nek petengnya meletes, nyempluk ya Agak akhirnya sedikit. ini seperti itu. Nah, Baik. dari cerita itu kan kita bisa oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Seperti Baik. itu, Bu. Baik. Jadi saya bisa membayangkan, saya pikir berarti memang bukan tanpa sebab. Artinya Mas Eras punya perjalanan itu ya pasti ada bapak lah gitu. Artinya ada jejak-jejak bapak yang kemudian apa mencintai batik dan sangat apa eh, mengekspresikan itu dalam diskusi dengan Mas Eras. Saya pikir oke, teman-teman sekarang sudah terjawab kenapa Mas Eras begini. Paling tidak kita bisa menyebut bahwa Bapak juga
cukup berpengaruh. Artinya Oh tuh nggak iya, semua sangat. konyol Ya. gitu ya. Oke. Iya. Oke teman-teman, saya sudah janji sama teman-teman kalau mau tanya saya persilahkan. Jadi kita sambil ngobrol, sambil saya nanti akan bacakan kalau teman-teman ada yang mau nanya. Mumpung kita ketemu Mas Eras. Jarang-jarang loh biasanya sibuk Mbak Dek terus. Oke, oke. Nah, Enggak. jadi, Mas Eras kalau begitu ya, kalau misalnya ada yang nanya begini, saya itu nggak ahli, mungkin nggak kayak nggak jebolan isi lah katakanlah gitu, yang memang punya background gambar, punya background art gitu. Tapi kalau misalnya saya punya pembatik, tukang coret dan tukang canting yang pinter, kemungkinan besar saya bisa mengikuti jejak Mas Eras. Itu bisa nggak seperti itu? Bisa, Atau nggak bisa? Harus juga bisa membatik atau pripun Mas Eras? bisa, bisa Bu. Jadi gini, ya, kasus yang saya ceritakan akan saya ceritakan seperti ini. Di kasusnya Cemetik Batik, adik saya Kori, ya, eh, dia itu kesusahan dalam batikannya sangat halus, ya, Bayat, daerah Jarum, ya, batikannya sangat halus, kuat dalam sebuah isen-isen, ya. Tapi Bayat itu tidak punya karakter, Ya, ya, karena dalam sejarah beliau ngeladosi Tribhusono, ngeladosi macam-macam, ya. oke. Yang paling besar adalah Tribhusono waktu itu. Cukup lama, 22 tahun ya Ya, produksi di sana, ya. Jadi tidak punya karakter. Nah, oke. pada saat pembatik itu sudah punya skill, ya, dan mau dialihkan ke klasik, ya, si kreator itu harus paham klasik dulu, ya kan? Ya, ya, Nah, akhirnya diarahkan. Nah, salah satunya yang boom itulah Pinturetno-nya Cemetik Batik itu, ya. Pinturetno-nya sangat kuat, ya, bervariasi. Tapi yang belum ada di karakternya Batik Bayat adalah nek rasa ki angel, lungguhnya, ya. Lungguhnya itu disawang ora kaku, didelok ya ora pateng pletot, ya kan. Nah, yang susah itu, ya. Karena apa? Kebanyakan tukang corek, ya, mereka tidak berani bermain rasa dalam proses mencorek, ya. Dan pembatiknya tidak berani ngereko. Mereka itu adalah mencanting di luar corean. Nah, itu di situ. Jadi kalau teman-teman itu entah itu di daerah manapun, ya, itu mau membuat batik klasik, ya, kenali dulu daerahnya dulu. Ya, contohnya umpamanya yang saya ini adalah Pacitan, ya. Pacitan itu terakhir saya ke sana itu 2020 kalau enggak salah. 2009, ya 2020. Itu tinggal satu yang melestarikan batik klasik. Ya, dan karakter Yogyakartanya sangat kuat, ya. Nah, itu tinggal anak-anak muda Pacitan. Ya, saya akhirnya bermubeng-mubeng ya ke sana itu. Mereka malah bikin kontemporer, betul. gitu loh. Ya, Malah saya bikin sempat baca kontemporer. sejarahnya Pacitan. Sebenarnya Pacitan tuh alusan. Oke, oke. Iya, itu Saya, malah bikin kontemporer. Kayak gitu loh. Kan saya bertanya-tanya, ada apa ini kayak gitu. Ternyata tetap tekanan pasar itu sangat kuat, Bu. betul, betul. Ya. Dan pemahaman Pacitan, batiknya alus itu sudah punah, ya kan? Konrad itu batik Pacitan sangat halus, Ya, ya. Itu pembatik Belanda, Konrad ya, itu, ya. Nah, nanti adik-adik kalau di daerahnya masing-masing, entah itu dimanapun, ya, modalnya hanya satu, ya, corean batik klasik, ya. Itu bisa didapatkan di Solo, bisa di Jogja, bisa kayak gitu. Biarkan pembatik daerahnya menuangkan gaya pencantingan sesuai dengan tradisi mereka, ya. Nanti yang dikencengi adalah babarannya. Contohnya hanya menggunakan wedel dan sogo. Walaupun nanti batikannya seperti apa, gunakanlah wedel dan sogo. Nanti kalau
adik-adik sudah bermain dengan warna lain itu sudah tidak klasik ya. Jadi entah jadi batik aja seperti apapun, tapi motifnya klasik, terus bermainnya wedel dan sogo, itu sudah mewakili karakteristik daerahnya. Oke. Umpamanya, contohnya, ya, Ponorogo itu wilayah Surakarta, ya. Wilayah Surakarta bikinlah sido-sidoan Surakarta dengan gaya cantingan Ponorogo. Nanti di babarlah gaya soga, gaya Surakarta. Ya, itu karakternya akan keluar. Oh, Surakarta gaya Ponorogo seperti ini, seperti ini. Nah, anak muda itu tidak, karena ya saya mengalami yang gila-gilaan yang benar-benar eh, kontemporer kayak gitu loh. Nah, itu yang menurut saya perlu di apa ya? Apa ya? Dihidupkan. Jadi untuk pencantingan saya kira tidak masalah. Apapun gayanya, mau gaya Kebumen, mau gaya Purworejo, mau gaya, bahkan Oi Sucun itu generasi pertama pernah bikin semen Pringgondani, semen Merak Ati kayak gitu. Terus pernah bikin semen Sidomulyo. Itu alawasannya Oi Sucun generasi pertama. Dengan gaya cantingan Pekalongan, babarannya seperti itu. Baik. Terus Mas Eras ya, kalau tadi Mas Eras bilang bahwa Mas Eras tidak sepenuhnya harus nyorek sendiri. Walaupun ya kita tahu karena Mas Eras ada background isi ya, kita membayangkan pasti jauh lebih mudah lah daripada yang benar-benar blank gitu ya, nggak sekolah seni sama sekali gitu ya. Artinya kan ada kunci di regenerasi pencorek ataupun pencanting ya. Maksud saya gini, katakanlah sekarang Mas Erasnya masih muda gitu ya. Tetapi kemudian kalau kemudian pencoreknya atau pencantingnya ini katakanlah sudah sepuh, kemudian nggak regenerasi, kan berarti ancaman juga ya untuk batik yang bergaya-gaya apa klasik atau Jogja lah istilahnya tadi Mas Eras itu. Kalau menurut Mas Eras gimana itu? Ya Apa tadi itu Bu masih saya, tantangan ya? iya tantangan. Saya kalau mau bicara dengan nada sombong, ya untuk bikin batik halus gampang buat saya. Tapi untuk menciptakan pembatik baru, itu yang susah. Jadi dalam eh, 12 tahun ini, saya hanya bisa menurunkan satu pembatik baru. Satu tok. Itu. Tantangan saya adalah pembatik parang. Saya cuma punya satu pembatik parang yang bisa ngerujak. Jadi membuat parang tanpa digambar memorinya. Dan saya sudah mencoba untuk membatik yang sudah profesional, saya minta belajar ke beliau, tetap tidak mampu. Nah, tantangannya sekarang itu adalah eh, menciptakan pembatik bagi saya, karena paling muda usia pembatik saya itu 36 tahun, itu paling muda itu. Terus yang saya ciptakan ini, yang saya awe-awe agar membatik klasik itu sekarang usia 28 tahun. Nah, tapi dia udah ikut saya selama 3 tahun, Bu. Ya, semenjak COVID ya. Apa ya? Lungguhnya itu belum kecekel. Batiknya bisa. Oke. Membatik membatik pola yang saya corek klasik itu bisa. Tapi lungguhnya itu belum kecekel. Seperti itu. Nah, udah banyak karya dia yang saya upload ya. Saya coba jejerkan dengan motifnya sama. Saya jejerkan antara pembatik yang sudah senior dan dia itu lungguhnya itu berbeda. Nah, tantangannya jadi double, menciptakan pembatik ya agar mau membatik klasik ya, tapi mendapatkan lungguh. Lungguhnya itu apa ya? Itu Rasa, istilah nggih rasa rasanya. ya rasanya. Dan Nggih, itu sangat nggih. subjektif ya Mas ya. Artinya Iya, itu personal ya, nggak bisa diteorikan gitu. iya Artinya enggak bisa. ya oke oke ya. Ya itu sebenarnya tantangannya ya Mas ya. Iya, Bisa sangat bisa sangat pakai jam terbang. dalam.
bisa pakai jam terbang, bisa pakai latihan, atau bisa pakai durasi gitu. Setelah berapa lama bisa pegang gitu. Kalau menurut Mas itu Eras? itu udah 3 tahun dan saya merasakan lungguhnya belum dapat Oke, itu. oke, Ya, dan ya terus saya coba terus dan saya buadek semen terus. Saya baik. kasih semen, saya cori semen terus itu Oke, agar tarikannya itu kerasa gitu loh. Itu. oke, oke. Sorry Mas Eras, saya potong sebentar supaya ini nggak kegulung. Ada Mas Herufit ini mau nanya rupa-rupa batik. Halo Kang Eras, batik klasik atau Yojan yang paling dekat dengan surrealisme itu apakah ada? Kebetulan saya berangkat dari lukis surrealisme. Gimana menurut Kang Eras? Nah itu Mas, saya kemarin kebetulan Mas Heru kan juga punya latar ngelukis gitu ya. Saya pikir pertanyaannya ini mungkin sangat sangat pengen dijawab itu, apalagi Mas Eras yang sama-sama juga juga dari art gitu, mungkin sesama sesama mahasiswa art ini mungkin bisa saling menjawab gitu pertanyaannya Mas Heru gitu. Kalau backgroundnya Banyak, surrealis itu mau bikin batikan itu pripun gitu. banyak. Jadi leluhur kita itu sudah mengekspresikannya itu banyak. Seperti contohnya Hu. Hu itu sangat surrealis. Ya, itu binatang yang nggak ada di dunia ini. Terus apa namanya eh, bedawang itu juga nggak ada binatangnya. Terus semen jaladri itu nggak ada binatangnya. Itu surrealis tapi dalam koridor identitas budaya Jawa. Ya, sekarang bayangkan ya, tiba-tiba gajah, naga berbelalai gajah, punya gading, punya ekor, terus ada sayapnya Garuda. Itu kalau nggak surrealis apa? Itu Oke, kan sesuatu yang tidak nyata. Jadi jangan bayangkan surrealis itu adalah surrealis western, kayak gitu ya. Ya, ya, bayanganlah surrealis versi surrealis dengan Solo, kearifan sini seperti itu. Jadi kearifan. surrealis kan sesuatu yang tidak nyata. Ya kan itu barangnya nggak ada. Terus di Semen Romo yang jelas ya. Di Semen Romo itu tiba-tiba ada kepala kepala harimau, terus kepalanya apa keluar apa semen apa larnya kayak gitu ya. Terus di Betul. sebelahnya, ya di sebelahnya itu ada nyebutnya itu baito. Baito itu ada kakinya. Kapal itu masa ada kakinya. Nah, eh, kalau mau lihat kacamata surrealis dalam sebuah tradisi, ya kebetulan itu tuh terlahir sebelum kemerdekaan ya, di bawah tahun 1940 kalau kita bisa bilang. Jadi ya coba pakai kacamata itu. Namun Mas Heru, Mas bebas berekspresi. Ya, nek nek saya itu malah umpamanya kalau Mas Heru mau bikin motif sebuah semen, semen yang surrealis, ya itu malah sangat menarik. Ya, umpamanya kayak di Mangkunegaran ada semen ganda berunda, ya burung Garuda yang katanya lambangnya Jerman, kepalanya dua itu loh, seperti itu. Tapi mereka secara narasi di kepala cakarnya Garuda sebelah kiri itu megang apa apa yang sebelah kanan megang senjata seperti itu. Nah, itu kan apa menurut saya itu juga surrealis dalam 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 koridor sebuah tradisi yang bisa kita kita cerna dan ya nek orang timur kan semua filsafat ya. Tapi Oke, filsafat itu tidak perlu diperumit, harus harus dipermudah bagi saya. oke. Siap. Berarti jelas Mas Heru mugi-mugi membantu ya jawaban dari Mas Era. Saya rasa cukup cukup nyenengin, maksudnya jelas gitu bahwa ternyata surrealis itu jangan dibayangkan rumit dalam batik. Surrealis itu sangat mungkin dalam batik asalkan kita punya pengertian bahwa kita punya style surrealis yang dengan kearifan lokal. Surrealis Jawa istilahnya apa Mas Eras tadi. Baik, baik Mas Eras. Sorry Mas Eras, kembali ke Pacitan tadi itu tadi ya, teman-teman pembatik muda yang di Pacitan tadi. Karena ini yang menurut saya ini yang penting, yang mungkin juga disimak sama teman-teman pembatik muda, bahwa salah satu yang membuat
mungkin kawan-kawan pembatik muda itu tidak membatik gaya-gaya yang katakanlah motif-motif yang klasik, yang istilahnya tadi Mas Eras bilang Jogja ataupun Surakarta, itu adalah salah satunya adalah karena mereka sementara ini menjawab karena pasar, artinya ada ketakutan nggak dibutuhkan pasar atau nggak laku atau kemudian secara cost itu juga mungkin tinggi gitu kan ya, dan pasti bikinnya kan nggak secepat kalau misalnya kawan-kawan bikin kontemporer. Gimana Mas Eras menjawab ini? Tipsnya dari Mas Eras, mengingatkan Mas Eras juga tetap melakukan membuat batik-batik alusan klasik Jogjan ini, tetapi toh Mas Eras tidak punya kekhawatiran katakanlah mungkin dari sisi marketing, atau mungkin ini adalah sebuah perjalanan panjang Mas Eras baru bisa, oh aku biar yo rekoso jane misalnya gitu. Mungkin teman-teman muda kalau kepengen mengikuti jejak Mas Eras itu mesti pribon gitu. Tetap bikin kontemporer. Yang demo pasar tetaplah bikin. Nah, kontemporer itu nanti yang menyusui klasik. Oke. Jadi yang saya lakukan punya idealisme dan punya tabungan untuk oke. Jadi itu ya, waktu itu awal saya bikin klasik itu hampir 80% itu saya bikin kontemporer, Bu. Ya. 20% itu kontemporer itu menyusui klasik. Jadi saya setahun hanya bikin 20%. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, malah saya akan menguatkan di klasiknya. Saya kurangi pelan-pelan kontemporer. Jadi dalam 1 tahun itu saya hanya bikin 10% kontemporer, 90% itu klasik. Nah, jadi umpamanya teman-teman di daerah Pacitan, daerah-daerah mana Ponorogo atau sebagainya, tetap bikinlah kontemporer. Terus cukup tinggal lihat dulu itu kami ini ikut mana, gitu loh. Ya, Giyanti, saya selalu bilang Giyanti itu ikut mana? Mau saya itu ikut Surakarta, ikut Yogyakarta. Oh, kalau ikut Surakarta ya bikinlah gaya Surakarta motifnya dengan gaya pencantingan daerahmu sendiri. Nanti babarannya ikutlah gaya babaran Surakarta, gitu loh. Seperti itu. Nanti akan keluar, oh, sido asih gaya Surakarta, tapi keluarnya di Ponorogo itu seperti ini. Oke. Ya. Nah, nanti kalau itu sudah terjadi sebuah gerakan seperti itu, moga-moga pasar itu akan mengikuti. Salah satunya adalah manten. Betul. Salah satu batik daur hidup yang masih menghidupi adalah mantenan. Iya, manten gitu. Mumet. Selama manten ada orang manten, jadi selama ada mantenan jangan khawatir ya Mas Eras ya. Mantannya 3 bulan ke depan, sekarang baru pesen, ayo pusing, harusnya setahun sebelumnya. Ya, betul. Dan tidak cukup satu ya Mas Eras ya. Iya. Baik, ya. Jadi teman-teman itu sesuatu tips yang logis dan menurut saya praktis dari Mas Eras yang mungkin bisa kawan-kawan terapkan. Kalau mau sebenarnya pengen cita-cita idealis bikin batik yang gayanya klasik, yang gayanya Yogyakarta atau Surakarta, tetapi kemudian kalau pusing masalah pasar dan harus ada cash flow, harus muter, itu tadi prosentase detailnya silakan kawan-kawan nanti simak lagi. Siap, makasih. Nah, terakhir nih Mas Eras, sorry karena udah malam, kesian Mas Eras ini. Menurut Mas Eras, sejauh mana filosofi itu penting dalam sebuah batik? Karena menurut saya, ketika Mas Eras memilih untuk membatik yang ini gayanya yang klasik Jogja maupun katakanlah Surakarta, apa istilah-istilah yang menggunakan pattern kuno ini, pasti kan karena Mas Eras punya ketertarikan atau apa namanya perhatian sama makna atau filosofi dari batiknya ya. Leres mboten. Nah, gitu. Kalau saya filosofi tidak begitu bagi saya, Bu, tidak begitu punya bobot penting dalam sebuah membuat batik ya. Yang penting itu adalah prosesnya ya, karena filosofi itu hanya bisa dinikmati di ruang-ruang tertentu ya. Nah, sedangkan proses pembuatan batik itu akan menghidupi ya. Sebagai contoh ya, definisi semen, kalau kita baca banyak buku itu terlalu rumit
terlalu rumit ya. Padahal guru-guru saya itu cuma bilang gini ya. Saya pernah tanya, semen itu sebenarnya itu apa kan? Ya, barang kang semi. Semi itu apa? Sesuatu yang tumbuh. Itu sederhana, ya kan? Nah, akhirnya dituangkanlah sebuah apa ekspresi dalam membuat bentuk ya. Setelah terjadi sebuah bentuk, terus dinamakan harapan. Tidak perlu detail semen itu harus ada unsur api, unsur apa. Enggak, itu enggak. Guru saya tidak pernah bilang itu. Semen itu barang kang semi itu. Terus saya pernah tanya eh, parang ya. Parang itu barang miring ya. Parang itu sesuatu yang miring ya. Dan kemiringannya kalau Surakarta itu 60 derajat, kalau Yogyakarta itu 45 derajat ya kan. Terus saya tanya, lah nanti bentuknya, nah kemarin tuh ada seorang terah dari Pakualaman, itu mengagetkan, ya. Jadi beliau itu mengirimi foto saya itu semen, tapi isinya itu semua ikan. Itu, saya tanya ini parang apa? Saya bilang itu karya istri Pakualam ketujuh, namanya Semen Mino. Itu. Nah, terus ada lagi juga ini namanya ikan. Itu namanya apa, parang gelagah. Jadi parang mino, parang gelagah, kayak gitu. Dan ada lagi pada saat Pakubuwono ke Pakualaman itu, akhirnya beliau menciptakan sebuah parang namanya parang Mari Kangen. Nah, motif parang itu sama persis dengan ukiran di gamelannya milik Pakualaman Mari Kangen. Jadi itu ada sebuah, jadi itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa dimaknai sebuah makna filosofi, itu berhubungan dengan momentum, ya kan? Oh, seperti semen Negoro, ya. Semen Negoro itu saat penobatan Wilhelmina 1901 tuh Hamengkubuwono VII itu menciptakan semen Negoro. Seperti itu. Itu hanya untuk momentum karena dinobatkan ratu. Makna filosofinya apa? Tapi nanti kalau dengan ruang-ruang para para penikmat batik itu akan teng pateng celekuni. Loh, iki kok ono bendera nih. Loh, iki kok ono malah mumet. Jadi Ya. Oke, oke. guru-guru Ya. guru-guru saya mencoba menjadi beo dari guru-guru saya itu sebenarnya itu sangat sederhana. Sebenarnya sangat sederhana, ya. Kayak kawung, ya. Kawung kan dan sebagainya. Saya tanya, sebenarnya kawung itu apa toh? Itu sebenarnya benih, ya. Jadi kalau benih disigar itu nak koyo kawung. Itu. Jadi ada apa mripate apa, makanya kawung itu macam-macam, ada kopi pecah, ada bengol, ada apa kawung kepel, ada kawung macam-macam, itu benih. Semen itu barang kang semi, parang itu kesinambungan, ya abjek, jadi barang kang miring seperti itu. Jadi beliau mencoba menyederhanakan saat itu dalam sebuah diskusi agar saya bukan orang Jawa, agar itu sampai ke saya. Dan bagi saya, ngendikan kata-kata beliau itu malah paling mengena karena sesuatu yang sebenarnya tidak rumit, sangat sederhana, tapi dewasa ini sangat diperumit dengan buku-buku seperti itu. Narasinya, oh ini simbol ini, simbol ini, simbol ini, simbol ini, simbol ini dan sebagainya. Tinggal dilihat namanya aja. Contohnya, ya, semen Jung Kelly, ya, itu ada baito, terus ada ombak ada untuk cacinge, ada gurdonya sinigar, seperti itu. Itu kan udah kelihatan. Ya, semen jungkeli seperti kapal yang hanyut. Dalam visualnya udah kelihatan. Semen situasi itu sangat sederhana. Hanya ada iber-iberannya itu manuk beri, gurdo sinigar. Kalau sekarang nyebutnya ada sawat, ada lar, ya itu boleh. Terus ada
untuk cacingnya, dan yang paling penting adalah sekar randu. Kapuk, sekar kapuk itu loh, Bu. Itu. Iya. Kan terus nanti ada Sido Mukti apalagi, Sido Luhur apalagi. Tapi guru saya tidak pernah menceritakan iki maknane ini maknane ini. Tapi saya waktu itu bertanya, sebenarnya itu bentuk apa toh? Gitu. Oh, iki contohnya di Sido Mukti ya. Iki manuk beri. Ya, ini iber-iberan. Ini apa? Lar menyuro, ya. Ini sekar soko. Jadi itu hanya makna yang diambil dari filosofi saja dituangkan di situ untuk menyampaikan namanya. Tapi definisi semen itu barang kang semi. Oke. Jadi yang sesuatu yang tumbuh Oke. gitu. Jadi bisa dibilang Mas Eras makna atau filosofi dari batik itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana batik itu supaya tampil indah. Jadi orang itu ya artinya Iya, pandangan pertama kesengsem ya karena keindahannya gitu. Kita betul. mau ngomong filosofinya mumpluk tekan di, Ah, tapi mumplo. kita ngeliat batiknya orang halus ya kayak orang Wis halus mumet. kan gitu. Iya, iya, angel. Nek wis filosofine tadak bengek tapi bulane batikane jeblok angel digagas ya wis mumet gitu. Tapi Oke. tapi eh, tadi kembali saya pengen kembali ke teman-teman yang di apa beberapa daerah itu ya. Identitasnya itu cukup ditarik di identitas Mataram saja. Ya, di Banyumas ikut mana, ditarik ke situ saja, jangan jauh-jauh ke dalam. Karena apa? Pada saat menarik umpamanya Pacitan, separuh Pacitan itu Kulon Kali, Wetan Kali udah beda. Mau ditarik ke Yogyakarta, itu sumbernya udah enak. Jadi udah tinggal gantoli Yogyakarta, cari gayamu sendiri, gaya tarian pencantingan, nanti babaran yang Yogyakarta, udah hasil nanti akan disebut batik gaya Yogyakarta di Pacitan. Oke. Jadi Seperti itu. artinya, satu lagi ini Mas Eras yang menarik bahwa teman-teman dimanapun berada, kalau mau mengadaptasi gaya batik Mataram itu sangat bisa dan sangat membuka peluang Betul, untuk membuka kreativitas teman-teman sendiri. Artinya tuh betul, pakem atau pattern dasarnya ada Mataraman, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman punya positioning atau punya ciri khas sendiri. Seperti saya lihat sama batiknya Mas Eras. Kira-kira gitu ya. betul, betul, Baik. betul. Baik. Jadi cukup ditarik di Giyanti itu masuk mana, di situ monggo diekspresikan sendiri. Ya, kalau masuk gaya Yogyakarta, ekspresikan gaya Yogyakarta. Yogyakarta itu punya 500 jenis semen, kurang lebih. Parang itu saya kompilasi punya 174 parang. Ya, kalau kawung itu saya baru dapat 90 sekian. Ya, itu. Jadi paling banyak itu semen. Karena di era Hamengkubuwono V sampai Hamengkubuwono VIII, itu tiap pangeran, bahkan para bupati itu menciptakan ciri khasnya masing-masing. Karena itu apa puncak kegemilangan Yogyakarta. Karena eh, ya wis tidak punya power politik apa segala macam. Akhirnya yang ditunjukkan adalah kebudayaannya seperti itu. Jadi muncullah apa itu apa variasi variasi semen. Nah, Oke. dari situlah sebenarnya teman-teman yang di daerah-daerah cukup tarik aja. Jangan jauh-jauh, jangan ke Singosari, jangan ke Majapahit, jangan umpamanya teman-teman yang deket di Kediri, jangan tarik-tarik jauh. Di Kediri itu dulu ikut mana? Nanti ambil polanya di Balai Batik Yogyakarta atau di Surakarta, nanti dibawa ke Kediri, dibatik dengan gaya tarian Kediri, dibabar dengan gaya soganya Kediri, lahirlah batik Mataram Kediri Oke. gitu. Oke. Dan itu bisa digunakan menurut saya, menurut hemat saya itu bisa digunakan di sebuah pernikahan seperti itu. Oke. Jadi Oke. kalau kontemporer terlalu luas, sangat terlalu liar, luas. Tapi kalau mau narik ke tradisi, saya kira jangan jauh-jauh. Itu. Jadi Oke. tarik ke sumber paling dekat yaitu Perjanjian Giyanti itu. Daerahmu itu ikut mana? Ikut Jogja atau Solo? Kalau ikut Jogja, oh situasinya seperti ini.
bentuknya semen. Kalau ikut solo, situasinya adalah kotak-kotak seperti itu. Oke, ya Jadi geometris. Oke, Mas Eras, sekarang dan ini yang to the point aja supaya kawan-kawan ini eh, kemudian bergerak gitu ya. Artinya ada terentek gitu. Oh iya benar katanya Mas Eras. Selain tadi Mas Eras sebutkan bahwa teman-teman yang membatik mau gaya klasik ini Mataraman atau Surakarta itu udah dikasih tahu Mas Eras bahwa sebenarnya penggemarnya adalah militan. Itu salah satu kesenangannya. Nah, sisanya apa ini Mas Eras? Kalau mungkin masih ada tersisa lagi, Mas Eras mau kasih tahu teman-teman sekalian, ini mungkin jadi closing kita. Ketika kita ketika kita memutuskan untuk mulai membatik dengan gaya yang Yogyakarta ataupun Surakarta atau gaya Mataram gitu, yang istilah saya tadi gaya klasik, itu kelebihannya apa menurut Mas Eras supaya teman-teman udah langsung ya wes langsung bergerak mulai sesuk aku tambah batik klasik. kelebihannya gampang dikenal. Oke. Jadi Karena banyak motifnya itu kontemporer ya. enggak, motif klasik itu gampang dikenal. Jadi orang itu langsung melihat, tanya namanya, dan dia selalu umpamanya ya, semen Kidang. Saya sangat tergila-gila dengan semen Kidang gaya Yogyakarta ya. Karena di situ instrumennya sangat banyak ya. Dan ada mego mendungnya yang itu jarang sekali ditemukan di semen-semen ya. Bahkan semen-semen gede itu jarang ada mego mendung. Di semen Kidang itu ada mego mendung ya. Mego jadi simbol kuasa itu bukan di gurdonya ya. Gurdo itu simbol sebuah tanggung jawab. Semakin banyak jumlah larnya, tanggung jawabnya semakin besar. Tapi simbol kekuasaan adalah mego mendung, itu ada di Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau teman-teman mau membuat batik klasik, ayo bikin batik klasik, dan itu lebih mudah untuk recognize ya. Jadi orang akan gampang. Umpamanya ya, saya sering ya eh, kolektor itu sudah punya situasi ya, tapi dia mau, Mas, aku gak ini situasi dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tiba-tiba situasi mana 8 seperti itu. Hanya untuk situasi seperti itu. Ya, apalagi kalau dengan warna, tarian, cantingan, isen-isen sesuai dengan daerah di mana itu dilahirkan, dengan motif yang mereka kenal, itu akan lebih menarik. Jadi Oke. jauh akan lebih, saya yakin ya, situasinya nanti wetonnya Pacitan, weton Bojonegoro, Ponorogo, Kediri itu akan tetap situasi. Tapi oh kayak weton Pacitan, oh kayak weton Bojonegoro, oh kayak weton Ponorogo, oh itu weton Trenggalek. Ya. Tapi orang itu akan gampang, oh situasi gitu loh. Seperti itu. Oke. Jadi ibaratnya nempel, nempel, nempel klasiknya Yogyakarta Surakarta, tapi dengan kearifan ya. Kita mau ngomong kearifannya daerah masing-masing. Masing-masing. Baik. Menurut Jadi menurut kalau saya seperti itu. betul. Jadi kalau justru sekarang itu peta perbatikan itu sangat sangat rame, sangat Kontemporer. kompetitif, ya, sangat kompetitif, justru menjadi peluang kawan-kawan pembatik dengan memilih motif klasik adalah memudahkan Anda cari kafling ya, punya positioning, punya ciri khas sendiri dibandingkan harus berkompetisi dengan sekian banyak karya-karya batik di pasar batik gitu ya. Iya, Kira-kira gitu ya iya, Mas Ira. iya. Justru Jadi ya dengan itu. klasik itu jangan khawatir malah orang payu, justru dengan klasik itu memungkinkan kita itu punya ciri khas yang mudah dipahami gitu ya. Tetapi Gini, kemudian selera ke klasiknya itu yang perlu ditingkatkan ya Mas ya. Selera orang oh, untuk memahami belanja klasik ya, atau nggak perlu ya. saya kira itu akan berjalan beriringan, Bu. Oke. Ya, saat orang itu bisa menikmati batik, ya. Jadi gini, tidak mungkin dalam sebuah acara formal akan memakai batik
warna-warni karena akan kesannya hore-hore, ya kan? Orang akan memilih batik yang lebih lerep. Nah, batik yang lerep itu biasanya orang akan ke soga seperti itu. Oke. Jadi tidak Sorry Mas, tidak bentar Mas, tidak baterai saya habis bentar. tidak perlu khawatir bagi saya. Bu Indra Cahyani, pripun kabare Bu? Kula sae. Monggo Mas, silakan Mas. Ya, jadi bagi saya, menurut saya nanti itu akan berjalan beriringan dan saat mungkin saya tidak mau mengharapkan atau berharap pemerintah daerah akan meliriknya seperti itu loh, ya kan? Kayak Nyon Sewu ya, ibaratnya ya, tidak ada penari tunjuk nganggo warna-warni, umpamanya penari apa gambyong atau apa tidak mungkin akan mereka pasti akan klasik. Contohnya ya, Jatilan sampai ujung apa eh, mana Blambangan itu masih pakai parang seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir saat bermain 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 klasik tidak ada peminatnya, ada peminatnya. Jadi tipsnya tadi tetap bikinlah kontemporer ya, namun klasiknya dijaga. Saat Ya. klasik ini pelan-pelan mengambil alih, kurangilah kontemporer karena kontemporer tanpa batas, tanpa batas. Tapi kalau klasik udah memakai batik klasik tangannya diborgol, udah bikin batik klasik tangannya diborgol, udah nggak bisa kemana-mana seperti itu. Dan jangan khawatir masalah batik-batik awisan apa segala macam, bikinlah itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mas Eras. Nggih. Sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya rangkum, yang saya tanyakan tadi ke Mas Eras. Matur nuwun sangat sudah Nggih. meluangkan waktunya. Jadi ini semoga jadi bisa tambahan wawasan buat teman-teman sekalian. Pengertian atau pemahaman kita tentang membatik klasik itu ternyata nggak semata-mata segala macam cinta budaya apa segala sesuatu yang dicerna susah lah gitu ya, tetapi ternyata secara logika juga di marketingnya, di pemasarannya itu juga bisa diupokoro apa ya, bisa disiasati yang seperti tadi katanya Mas Eras, bahkan pun teknik pembuatannya juga bisa disiasati. Jadi selengkapnya kalau yang ketinggalan tadi tips-tips dari Mas Eras sudah lengkap. Thank you banget Mas Eras, sukses Mas Eras. Mundur sami. Manfaat buat semuanya, buat teman-teman Bu Indra dan semua Mas Heru, Mas Oi dan segala macam yang tadi join. Terima kasih sudah sampai sabar, kita sampai hampir 2 jam Mas Eras. Nggih. Terima kasih semuanya, harus saya akhiri karena sudah malam, Mas Eras mesti istirahat, besok mau batik lagi. Matur nuwun, selamat malam semuanya. Mundur sami, sung dalu, matur nuwun teman-teman. Matur nuwun Mas Eras. Nggih.